hidup itu bukan hanya mencoba, tapi memilih gitu. Kak Alex waktu itu tadi bilangnya gitu. Terus dia tanya gini nih, aku ingat banget tuh. Kakak pernah narkoba nggak? Waduh. Saya bilang narkoba nggak pernah. Iya. Gak ada duit waktu itu. Gak ada duit. Terus saya tanya sama dia, lu pernah masuk penjara nggak? Masuk. Belum sih kak. Mau nggak masuk penjara? Nggak mau. Orang muda ini mikirnya hidup itu coba. Kalau kita mau serius, kita bisa pilih. Hidup ini milih. Dan milih apa yang pencipta kita mau. Ini terlepas dulu ya, bukan masalah cuman masih mahasiswa atau apa. Semua manusia butuh kenal pencipta. Nah yang menariknya Alkitab juga bilang ya, misalnya ya, Pengkhotbah 12, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kenapa ya? Gue sempat mikir gitu, kenapa masa muda ya? Apa kalau masa tua tuh udah otomatis inget Tuhan ya? Apa mungkin karena yang kita contohin selama ini hidup dalam Tuhan itu sesuatu yang menekan? Mau menikmati masa kampus dan sebagainya, 5 tahun kuliah, 5 tahun udah tuh gue lumayan amburadul. Tahun ke-6 pas lulus gue mau tobat. Terus nanti akhirnya gue beneran tobat kan, gue jadi pembicara, gue masuk teologi atau MTH. Atau jangan-jangan gara-gara gue lu pada jadi mikirin. Jadi gue jadi batu sandungan dong. Mikirin boleh, tapi denger dulu penjelasannya. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan tentunya hari ini teman-teman, kita sekali lagi kedatangan satu teman spesial yang teman-teman udah lihat di thumbnail semua. So dia adalah pastor, pembicara, penjangkau, penginjil, Kak Alex Nanlohi. Itu terlalu lebay gak? Nggak masalah. Oh nggak masalah ya, lumayan keren ya. Ada yang perlu ditambah nggak? Tadi ada pastor, pendeta, penginjil, penjangkau. Suami yang baik. Suami yang baik. Kak Alex Nanlohi. Wis gila. Ini mungkin banyak teman-teman yang udah familiar ya dengan Kak Alex. Bahkan kita udah go way back. Walaupun dulu nggak CS amat, nggak sering ngobrol, tapi kita udah lumayan sering ketemu dulu lah di relasinya kalau nggak salah jemaat sama pengkhotbah ya. Lumayan ya relasi kita sebatas itu. Tapi Gembala dan domba. Masuk. Bagus itu cocok. Nah mungkin ada teman-teman juga yang mungkin belum kenal sama Kak Alex nih. Mungkin Kak Alex boleh cerita tentang diri Kak Alex, pelayanan Kak Alex, tujuan hidup, cita-cita. Bukan ya. Terus kata-kata motivasi. Bagus. Halo teman-teman semua. Halo. Alex Nanlohi dan saat ini saya melayani penuh waktu di pelayanan Perkantas untuk menjangkau siswa, mahasiswa dan juga membangun kehidupan alumni yang berdampak bagi bangsa dan negara, bagi kerajaan Allah. Wah. Gue suka nih, keren banget nih. Bagi bangsa, negara dan juga kerajaan Allah. Gue sesaat tadi mikir itu mau ngomongin tentang memberi dampak bagi kehidupan mahasiswa ya. Kenapa alumni? Mahasiswanya? Sebenarnya sih dulu kan ada yang student today, leader tomorrow. Tapi gue pikir sih nggak gitu ya. Maksudnya dari sekarang pun mahasiswa harusnya sudah dilatih dan mulai memimpin. Jadi student today, leader start from today. Leader start from now juga ya. Jadi memang kalau kita bicara hidup siswa, mahasiswa, alumni ya semuanya harusnya berdampak. Cuman memang kadang-kadang orang lihat wah pas alumni nih, mentas dia gitu ya, barulah dia jadi sesuatu katanya. Tapi sebenarnya udah jadi sesuatu juga di dalam Tuhan. Itu that was very nice gitu ya untuk memikirkan hal itu dan juga alumni dan mahasiswa filosofis. Filosofis. Kak Alex nih sebenarnya tadi Perkantas sebagai apa pelayanan di Perkantas ini? Saya pernah melayani sebagai pengurus di pelayanan mahasiswa. Waktu masih mahasiswa, saya sendiri sebenarnya bertobatnya waktu pelayanan siswa lewat Perkantas. Jadi saya juga pernah melayani di pelayanan siswa Perkantas sebagai tim pembimbing siswa. Haleluya. Lalu kemudian saya gabung jadi staff. Nah waktu saya jadi staff, saya melayani sebagai staff siswa pernah, staff mahasiswa, dan sekarang ya di kepemimpinan nasional sebagai wakil sekjen Perkantas. Luar biasa ya, itu jalur ini pelayanan itu betul. jalur pelayanan ya, nanti lah tempat lain. Jalur pelayanan tempat lain. Since when? Sejak kapan? Wah, ini menarik ya. Saya terlibat kalau full time-nya di Perkantas ini tahun yang ke-25.
Teman-teman boleh dihitung sendiri umur Kak Alex sekarang berapa? Itu langsung untuk menghitung umur ya. Iya, untuk umur. Aduh, gak boleh gitu. Ampuni Iya, hambamu yang berdosa ini, Kak Alex. Pelayanan mahasiswa, yes, itu topik kita hari ini sebenarnya ya. By the way, sebelum gue lanjut, mungkin Perkantas itu apa? Perkantas nama Singkatannya ya. singkatannya dulu itu, deh. Perkantas adalah singkatan dari Persekutuan Kristen Antar Universitas. Oh, emang pelayanannya buat mahasiswa ya? Ya, Makanya cuma tadi kita kami ngomong juga lihat mahasiswa. pelayanan siswa itu sebenarnya juga perlu disiapkan lebih awal karena mahasiswa tuh masa dibinanya makin pendek. Oh, Makanya kenapa kami tuh? karena dulu zaman-zaman masa lampau itu nggak ada Masa batas lampau. mahasiswa kuliah bisa 10 tahun. Tapi kemudian makin singkat sehingga kami merasa perlu juga melayani sejak siswa. Oh, oke. Nah, jadi akhirnya siswa kita layani, mahasiswa ketika mereka jadi alumni paling tidak ada wadah yang menolong mereka juga untuk bisa terus dibina dan balik ke gereja tentunya. Melayaninya tuh gimana nih? Apakah ketika setiap akhir bulan tuh dikasih jatah Indomie gitu misalnya? Kayak kali ya. Iya, kita fokusnya sama pelayanan spiritualnya ya. Oh, Yang iya, iya, membangun kehidupan kerohanian yang dekat dengan Tuhan, peduli dengan sesama, dan itu yang jadi terwujud nyata dalam program-program yang dilakukan. Oh, I see. Emang pelayanan ke arah situ. Oke, itu kurang lebih teman-teman tentang Perkantas ya. Nah, sekarang gue mau masuk ke sebenarnya topik kita hari ini, yaitu tentang mahasiswa gitu. Kenapa mahasiswa? Maksud gue gini, Iya, kan emang ya kita generasi muda tuh penting emang untuk perlu dibina, perlu ada panutan dan role model dan sebagainya. Cuman dari sekian begitu banyak teman-teman yang perlu dilayani gitu, mahasiswa tuh bukannya salah satu yang kritis ya, maksudnya settle gitu. Iya. Dia punya teman-teman kampus, dia punya apa tadi UKK ya, unit kegiatan kampus, Iya, dia iya, iya, punya teman-teman yang banyak gitu. Kenapa masih why bother? Kenapa masih harus dilayani lagi? Ini kalau sangat filosofis dan teologis. Wih, keren banget pertanyaan gue. Gue merasa terhormat loh. Itu buat gue tuh pujian. Oh gitu ya. Sederhana. Kenapa tuh? Mahasiswa manusia berdosa. Oh iya benar. Selesai diskusi kita ya. Gue takut salah ngomong. Saya juga berdosa. Jadi karena mereka butuh Injil. Hmm. Nah, Tuhan kasih beban secara khusus ke Perkantas untuk melayani. Nah, memang sekarang karena diperluas ada siswa, ada mahasiswa, alumni, kami menyebutnya melayani kaum intelektual. Nah, secara strategis memang masa mahasiswa itu masa yang kritis ya, di mana orang mulai mencari jati diri. Iya, kita ya. Masa-masa dulu waktu kecil ya ikut aja apa kata orang tua. Tapi ketika mahasiswa dia sudah mulai bisa berpikir dengan mandiri, punya kehidupan yang mungkin juga beberapa harus ngekos, jauh dari orang tua, hidup di kampus gitu ya, ketemu dengan berbagai pergaulan. Nah, ini masa yang kritis untuk menolong untuk mereka bisa berjumpa dengan siapa Tuhan, menemukan tujuan hidupnya. Dan biasanya masa kritis ini atau masa yang sementara ini, ketika mereka ambil keputusan yang benar, itu mempengaruhi the whole of their life, the rest of their life. Jadi sebenarnya masa-masa ini juga masa-masa penting lah ya. Betul. Dan gue penonton kita banyak ini dari range umur sebenarnya banyak, cuman secara angka atau banyak teman-teman juga dominan mungkin saat ini lagi berkuliah dan juga ada yang lagi sedang mencari kuliah gitu. Oke. Banyak yang gap year loh sekarang ya. Banyak yang gap year karena COVID. COVID bukan sih? Iya, Yes. karena COVID tuh kita lebih kayak ini gue posisiin gue di kalau gue Jadi anak sekarang ya. jadi anak sekarang ya. Kayak gue ngerasa emang bener sih kayak kampus tuh mendingan gue nunggu dulu sampai semua settle baru gue dateng gitu lah ya kurang lebih. Udah bosan belajar juga kali. Udah. Aduh, udah kuliah SMA belajar gitu kan. Kuliah. Ada yang ngambil gap year. Tapi menarik sih kalau gue lihat itu pola pikir yang bagi beberapa orang itu dia bisa melakukan sesuatu yang more fruitful lah. Which is adalah Macam-macam iya, ada benar. ya tentu ya ada juga yang nggak fruitful lah ya. Iya. Tapi saya ketemu beberapa orang yang dia jelas tuh gap year-nya mau ngapain gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang juga lagi gap year yang penting jelas ya. Iya. Mau ngapain nih dalam gap year ini dan plan your life ahead. Iya, kalau dihitung-hitung sebenarnya pas podcast ini tayang mungkin itu lagi pertengahan semester atau enggak lagi udah mau ujian akhir kali ya. Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang lagi gap year. That's okay gitu. Kita kan tadi udah sempat ngomong beberapa hal. Kalau dari Ko Alex sendiri, Ko Alex pribadi nih,
sampai sekarang kenapa masih setia sih melayani mahasiswa? Bukannya masih ada banyak orang yang perlu dilayani? Banyak ladang lah, banyak ladang. Iya. Tentu Tuhan hatinya luas banget ya. Mm-mm. Nah, yang Tuhan bukakan hatinya untuk gua gitu ya, Oh iya? adalah pelayanan orang muda ini, kaum muda, Pelayanan mahasiswa, kaum muda. mahasiswa yang aku pernah terlibat juga dulu dengan pelayanan anak jalanan, Oh. pernah involve ya. Tapi ya menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, ya hati Tuhan yang dibukakan buat gua adalah pelayanan mahasiswa ini. Jadi ya jangan merendahkan pelayanan orang lain, tapi Iya. juga kita bisa melihat apa yang Tuhan panggil untuk kita. Nah itu kalau gue rasanya, Oke. ya itu yang Tuhan kasih gitu. Oke, paham. Emang menghargai sesama pelayanan lah ya. Yes, Itu harus, penting. harus. Oke, gue mau cerita pengalaman gue nih. Wes. Jadi kebetulan teman-teman saya pun gua pernah menjadi mahasiswa. Wih. Angkatan 2016 psikologi. Wow, sebelum COVID ya. Sebelum Covid. Jadi pas gua mau lulus Covid. Jadi gue sidangnya sedihnya adalah online. Gue nggak tahu itu sedih atau untung ya. Buat beberapa orang itu untung karena lebih simpel aja, lebih nggak ribet, lebih nggak begadang. Tapi di satu sisi gue kan orangnya memori banget, kenangan banget. Oh, oke. Jadi tuh ketika sidang itu online, jadi kayak feel-nya beda gitu dibandingkan dengan teman-teman yang sidangnya Zoom-nya lu bingkain biar memorable gitu ya. nggak bisa dong, Di screenshot terus dibingkai gitu. nggak bisa dong. Iya, Nggak iya. maksudnya kayak teman-teman tuh kan kalau lu sidang offline ya, ini off topic bentar. Lu sidang offline pada nyamperin kan, Iya. orang yang nggak ngerayain lu pun nyamperin, "Wih, kongres" gitu kan. Iya, iya, Ini iya. kayak Dikasih macam-macam gitu ya. Ini sekarang kalau upload Instastory belum tentu diucapin kongres, dijudge iya. Selamat sarjana COVID. Selamat sarjana Covid, bener. Nih pengalaman gue pas mahasiswa, Iya. gue tuh waktu itu ada tergabung di persekutuan mahasiswa juga. Itu ada kelompok kecil ya, Yes. ada kelompok kecil, ujung-ujungnya jadi UKM. Terus gue sama kayak teman-teman lain ya, mungkin kalau komunitas orang-orang Kristen yang baru masuk mahasiswa dia pasti nyari teman kan. Tapi kan pelan-pelan nih, ini pengalaman pribadi. Iya, iya. Pelan-pelan gue melihat kalau kita sebagai mahasiswa tuh mulai nggak memikirkan itu, Oh. nggak memikirkan yang namanya persekutuan, nggak memikirkan Tuhan gitu loh. Kita sebagai mahasiswa kita pasti mikirin, gue pengen sukses, gue pengen orang-orang tahu gue pengen teman-teman tahu gue pengen nanti suatu saat gue lulus gue jadi orang sukses. Kenapa masih perlu untuk ini gitu loh? Kenapa nggak setelah ini aja ketika mereka jatuh baru kita rangkul gitu dan sebagainya? Nah itu satu pertanyaan tuh. Yang kedua sebenarnya kalau gue jadi mahasiswanya, am I in the right track? Oke. Wah susah kan. Baik, kita berdoa. Mari kita berdoa dan cari Susah jawabannya nih di Google. Pertanyaannya jawabannya lebih susah lagi ya. Gua Ini pertanyaannya udah susah. gue suka nih jawabannya lebih susah lagi. Iya, kalau gue suka mikir sederhananya gini ya. Kita itu kan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Itu Iya. dulu deh. Itu sederhana banget. Hmm. Maka sebenarnya untuk kita bisa tahu siapa kita, ngapain gua hidup, untuk apa gua ada di sini, sebenarnya kita mesti cari taunya dari pencipta kita dong. Misalnya kalau gue beli handphone lah ya, Iya. ya iPhone 15. jangan sebut merek ya. Misalnya ya, tit gitu ya. Iya. Nah kalau kita beli handphone, kegunaannya untuk apa dia dibuat gitu, kita kan akan tahu waktu kita baca buku manualnya. Nah siapa yang ngeluarin buku manualnya? Ya pabriknya Pabrik. yang nyiptain. Iya. Dia akan ngasih tahu ini buat apa, tombol ini ngapain, ini kalau dipakai bareng gimana. Nah karena itu gue melihat ini terlepas dulu ya, bukan masalah cuman masih mahasiswa atau apa, semua manusia butuh kenal pencipta. Karena tanpa pengenalan akan pencipta, kita bahkan tidak pernah mengerti untuk apa kita ada, ngapain gue di sini. Iya. Nah yang menariknya Alkitab juga bilang ya, misalnya ya, Pengkhotbah 12, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kenapa ya? Gue sempat mikir gitu, kenapa masa muda ya? Apa kalau masa tua tuh udah otomatis inget Tuhan ya? Kalau udah mulai bau tanah. Sorry, Enggak apa-apa. lu mau ngomong itu ya? Iya, gue mau ngomong itu. Cuma kayaknya dosanya diambil lo. Jadi gue kayak, oke, gue udah terselamatkan nih. Tapi poinnya ketika orang makin tua, apalagi mungkin mengalami pergumulan hidup, sakit dan seterusnya, orang tuh kayaknya gampang banget ingat Tuhan. Nah, masa di mana orang merasa I can do on my own, all things, itu masa-masa muda. Makanya Alkitab juga ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Makanya kalau aku melihat gini ya,
ketika dunia itu begitu rupa, Pak. memberikan semua yang mahasiswa juga inginkan, ada yang baik, Ya. ada yang tentunya nggak baik, yang nggak sesuai kehendak Tuhan. Hmm. Nah, arus ini harus dilawan atau dibangun dengan arus apa yang lainnya yang juga memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Nah, itu yang gue lihat akhirnya pelayanan untuk kaum muda, mahasiswa, siswa ini menjadi pelayanan yang penting untuk menolong mereka melalui masa-masa ini tidak kehilangan jati diri. Iya. Begitu sih. Jati diri nomor 1 gitu ya. Ya. Bukan jati diri nomor 1, sorry. Maksud gua ada the bigger picture-nya di situ ya. Yes. Kalau kita tuh sekarang lagi di umur-umur yang I can do all things on my On own. my own. On my own. Pernah kepikiran gak kalau pengkhotbah ngomong tuh waktu itu belum ada universitas? maksud gua kayak jelas ya, mungkin gue nggak tahu ya, mungkin di zaman pengkhotbah ada pergumulan-pergumulan yang serupa tapi tak sama. Cuma kan di sini sekarang kita udah punya segala macam jalur untuk kita bersenang-senang lah, kita nggak bersenang-senang. Kita kan udah punya jalur yang lebih beda gitu dibandingkan pengkhotbah. Sebenarnya nggak juga kalau lihat pengkhotbah tuh ya, beberapa waktu kalau kita baca juga mungkin kitab Amsal, kitab pengkhotbah itu kan nasihat untuk orang yang muda. Kenapa iya, gitu iya, ya? iya, Lu iya. silakan nikmatin kesenanganmu, kata pengkhotbah tuh. Tapi ingatlah kamu akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Iya, Jadi, iya. Sebenarnya Wow. ketika gua ngangkat tadi soal pengkhotbah, soal Allah itu adalah pencipta. Iya. Mau lu masih kecil, mau lu mahasiswa, bahkan sesudah mahasiswa sampai meninggal, kita harusnya menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Karena kalau enggak, kita akan kehilangan tuh kesempatan untuk menikmati hidup yang sesungguhnya. Iya. Wow. Nah, jadi kalau misalnya ada arus-arus nih pas zaman mahasiswa, sebenarnya juga zaman pas sudah kerja juga banyak arus-arus, apalagi udah punya duit. Mahasiswa itu kan kurangnya nggak punya duit. Iya. Ketawanya jelek banget. Kadang-kadang tuh orang bikin dosa tuh bukan cuman karena ada ini aja ya, maksudnya ada kemampuan, Kesempatan atau tapi ada kesempatan dan juga ada uang kadang-kadang. Iya, Nah, iya benar. Iya kan? Begitu ada duit, wah bisa coba ini, bisa coba itu, bisa pergi sana, bisa pergi sini. Iya. Nah, tapi di saat seperti itu, modalnya waktu mahasiswa ya kita keingetin dia, lu butuh Tuhan gitu. Kira-kira begitu deh. Iya. Wow. Itu lumayan dahsyat tuh ya kalau buat gue ya, at least. Tapi gini ya, gue coba lihat dari ini perspektif yang agak jahat sih. Iya, Gue iya. coba tiba-tiba ke pop up aja. Misalkan gue udah bersenang-senang nih seumur hidup gue jadi mahasiswa 4 tahun lah ya. Ya jelek-jelek 5 tahun lah, kenapa enggak gitu kan. Iya. Mau menikmati masa kampus dan sebagainya. 5 tahun kuliah, 5 tahun udah tuh gue lumayan amburadul. Tahun ke-6 pas lulus gue mau tobat. Terus nanti akhirnya gue beneran tobat kan. Gue jadi pembicara, gue masuk teologi atau MTH. Nggak, itu contoh. Iya. Gue tobat dan sebagainya. Terus suatu saat ada mahasiswa lain denger, oh gue mau kayak gitu aja. Gue mau 4 Iya, tahun ikut. gue Iya. bersenang-senang nih. Gue mau 4 tahun gue mau ikut yang aneh-aneh. Sorry nih, mungkin minum-minum, Iya. ikut pergaulan yang jelek dan sebagainya. Nanti setelah itu gue tobat. Wow. Gue yakin banget, mungkin karena dari gua kali ya. Jadi Iya, teman-teman juga bisa mikirin yang sama. Atau jangan-jangan gara-gara gua lu pada jadi mikirin. Jadi gua jadi batu sandungan dong. Mikirin boleh, Oh, tapi denger dulu penjelasannya. woi, gue suka nih. Mumpung Anda lagi nonton podcast ini, tolong dengarkan yang ini. Ada 2 hal nih ya. Pertama, Oke. emang yakin lu umur lu sampai semester akhir? Waduh. Gue merasa tertusuk loh. Walaupun gue udah lewat, gue tertusuk loh itu. Hanya karena lu lewatin, apakah orang muda yang lain juga hidupnya akan sepanjang itu? Iya. Kita nggak ada yang pernah tahu. Nggak ada tuh yang namanya yang mati tuh orang yang muda, yang tua aja enggak. Iya, Orang benar, muda juga benar bisa banget, meninggal. Bener banget. Jadi kalau gue sih ingetin pertama, hidup tuh cuma 1 kali. Ingat, hidup tuh cuma 1 kali. Nah, dalam hidup yang 1 kali ini, kalau lu dikasih pilihan, lu mau pilih yang mana nih? Hanya karena lu lihat orang lain, wah di akhir hidupnya lihat penjahat di samping Yesus dia di kayu salib. Iya. Sampai matinya di salib, itu pasti kejahatannya besar kan? Iya, Nah, benar. Ada yang bilang kalau gitu gue nanti deh sampai ke Tunggu kayu di salib salib. aja, tunggu di salib aja dah, nanti hari ini kau bersama aku di Firdaus. Kalau ternyata waktu lakukan dosa langsung mati, misalnya, itu yang pertama ya. Jadi kita harus bisa melihat
bukan meniru orang lain, tetapi ikutin apa yang Tuhan bilang sama kita. Itu sederhana banget sebenarnya. Iya. Nah, yang kedua, emangnya ikut Tuhan tuh nggak enak ya? Waduh. Itu yang jadi pertanyaan ya. Emang Waduh. ikut Tuhan itu kan tadi ya, Iya. gue asik dong, bisa senang-senang, bisa lakukan ini itu. Jadi kalau gue balik tuh apa berarti memang ikut Tuhan tuh nggak menyenangkan ya buat anak muda? Nah itu ya keep remind yourself lah. Ya itu pertanyaan yang harus dijawab pribadi lepas pribadi tuh, nggak bisa kita jawab tuh. Dan menurut gue pada akhirnya gue punya prinsip gini sih ya. Hidup itu bukan cuma sekadar mencoba, tapi hidup itu adalah memilih. Memilih. Dan gue punya banyak pengalaman lah Wah, gua suka nih. dengan orang-orang muda yang waktu itu dia bilang thank you ya Ko, gue akhirnya memilih yang Wow. baik, kira-kira gitu. Ada juga yang nyesel, kenapa nggak dari muda ya, gue pilih yang benar. Nah, satu waktu ini cerita ya. Iya nggak apa-apa. Justru gue mau masuk ke sana. Tiba-tiba gara-gara lu ngomong, jadi gue nggak perlu ini ngomong lagi. cerita anak SMA nih, Ini bener nih. anak SMA nih cerita. Oke. Habis gue khotbah dia datangin gue, karena kan gue kasih prinsip itu ya. Kak Alex minta foto dong. Oh bukan. bukan. Kak Alex boleh tanda tangan catatan khotbahnya gitu. Catatan khotbah ya. Terus dia datang gini. Tadi Koko, dia panggil saya abang ya, abang atau kakak ya. Kak Alex waktu itu tadi bilangnya gitu. Hidup itu bukan hanya mencoba, Tapi memilih. tapi memilih gitu. Dia bilang tapi kan gue pingin. Terus dia tanya gini nih, aku inget banget tuh. Kakak pernah narkoba nggak? Waduh. Saya bilang narkoba nggak pernah. Iya. Iya. Gak ada duit waktu itu. Gak ada duit. Narkoba di Bandung juga ada. Oh. Saya pernah diajak habis pelayanan. Kak Alex saya makan narkoba. Habis pelayanan. Narkoba, nasi kornet babi. Ya ampun. Sorry nih, gitu ya. Sorry nih, gue udah kaget nih. Itu bisa jadi opening channel kita tuh. Biar orang nonton sampai habis. Ternyata nasi kornet babi. Nah, gitu. Akan gue inget. Nah, ternyata dia ngomong gini, kakak pernah narkoba nggak? Nggak pernah. Terus dia bilang gini, kenapa kakak bilang tadi nggak boleh? Nah, maksudnya apa nih anak ya? Dia nantangin gue kan. Anak itu. Hebat banget ya. Cara pikirnya gitu. Gue jadi anak itu, gue ini sih gimana ya? Ada pride sendiri. Terus gitu ya. Terus dia bilang, kakak pernah ngerokok nggak? Nggak pernah. Kenapa bilang ngerokok nggak boleh? Jadi prinsip lu apa? Makanya dia nggak setuju. Dia bilang coba dulu kak, baru bilang nggak boleh. Oh gitu ya. Nah terus gue bilang, tapi menurut saya nggak begitu deh. Hidup itu bukan sekedar mencoba, tapi memilih. Terus saya tanya sama dia, lu pernah masuk penjara nggak? Masuk. Belum sih kak. Mau nggak masuk penjara? Nggak mau. Nggak mau. Penjara baik apa jahat? Jahat. Ya, jahat lah. Terus gue bilang, kenapa lu bilang jahat? Padahal lu nggak pernah di penjara. Gue balikin tuh konsepnya ke dia ya. Iya. Jadi itulah orang muda ini mikirnya hidup itu coba. Kalau kita mau serius, Kita bisa pilih. hidup ini milih. Dan milih apa yang pencipta kita mau. Misalnya HP ini diciptakan nggak boleh main-main di air gitu ya, taruh di air. Ya saya sebagai yang make ya milih untuk tidak masukin ke air. Jangan karena coba masukin ke air, habis duit lagi. Nah itu yang kadang-kadang gue lihat, wow jangan sampai dunia ini memberikan segala macam pemikiran sama kita. Dan kita jadi nggak punya standar, nggak punya pegangan gitu. Indah kok hidup di dalam Tuhan. Cuma Karena itu yang apa ya, lu akan menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Kira-kira gitu lah. Iya. Nah, Gue lumayan tertarik dengan anak kecil itu sih. lu pengen jadi dia? Enggak. Siapa tahu dia lagi nonton. Iya. Betul. Kayaknya udah married kali gitu. Itu berapa puluh tahun lalu. Ya tetap aja maksudnya. Iya. Kalaupun dia lagi nonton nih, terus kan, Iya. Kak Alex, tau nggak? Dia ngomong ke istrinya nih, gue pernah nantangin dia loh. Itu tadi cerita gue gitu. Iya. Who knows? Who knows? Cuman gue mau jadi anak kecil itu. Oke. Gue mau jadi kayak anak kecil itu ya. Kak Alex. Kak Alex kan tadi ngomong tentang hidup dalam Tuhan kok indah. Kok indah. Itu indah. Itu indah. Hidup dalam Tuhan kan itu indah. Gimana sih? Hidup dalam Tuhan kok nggak ada yang pernah contohin? Kayak gue lihat tetep aja nggak kelihatan kayak hidup dalam Tuhan. Kok gue tetep di circle gue, lingkungan gue nggak melihat ada
hidup di dalam Tuhan gitu. Gimana cara gue hidup di dalam Tuhan kalau lingkungan gue nggak seperti itu gitu. Ngomongnya harus lebih nyolot kali ya biar lebih kayak anak kecil itu. Iya, karena anak SMA waktu itu nyolot banget ke gue gitu ya. Gila. Gue kayak gitu, gue ditabok sama guru pakai penggaris. Ini mungkin kan dia ngerasa gue deket ya, gue bukan Oh, guru. oh waktu itu ya. benar. Emang kedekatan tuh penting ya. Yes. Kalau enggak dia nggak bakal Nggak ngerti nanya kalimat juga, itu. benar. Nah kalau aku ngelihatnya gini ya, apa mungkin karena yang kita contohin selama ini hidup dalam Tuhan itu sesuatu yang menekan, yang sesuatu yang dilakukan tanpa sukacita, baca Alkitab, doa, datang kebaktian gitu ya. Waduh. Nah memang ini juga kita harus Open apa ya? ya? Kita harus open untuk melihat bahwa jangan-jangan memang banyak orang tua, banyak gereja, banyak persekutuan yang masih memaksa orang. Walaupun bukan berarti nggak dipaksa, tapi dikasih pengertian Yang salah. yang benar dong. Oh, yang benar. Ya, yang benar Nggak, maksudnya gue bahwa pikir itu contoh. oh iya bahwa ini sesuatu yang menyenangkan. Misalnya gini ya, ini sederhana lah. Kalau kita punya pasangan, tentu kita dengan pasangan kita mau dong kenal dia, mau Iya. dong datang ngobrol. Sebenarnya dengan Tuhan itu dia kekasih jiwa kita. Harusnya kan kita waktu datang kepada Tuhan bukan terpaksa. Tapi karena kita mau. Kita sukacita. Memang mungkin awal-awalnya dipaksa. Mungkin. Tapi Mungkin. kalau sekian lama kamu sudah kenal Tuhan masih terpaksa, sebenarnya something wrong dengan pertumbuhan kita. Tuh. Yang arahnya kok jadi kayak rigid gitu. Lu nggak lakukan ini nanti dihukum lo. Enggak. Harusnya kan kita melakukan karena kita seneng, kita sukacita, kita mau deket dengan Tuhan, mau ngobrol dengan Yes. Tuhan. Mm. Nah, itu yang gue lihat kadang-kadang kita perlu berubah lah pelan-pelan ya. Misalnya ada satu anak pernah nanya gini, Kak Alex, gue malas nih saat teduh, malas baca Alkitab tiap hari. Gitu. Iya, iya. Ngapain sih? Gue juga masih banyak yang gue mau main game, Iya, mau iya, main benar, apa benar, gitu ya. Terus gue dengan sederhana ngomong gini, kalau lu nggak baca Alkitab, yang rugi siapa? Tuhan apa lu? Masuk. Bener. Ya. Itu bener banget. Ya, maksudnya kan Tuhan nggak rugi apa-apa. Iya, lu Tuhan nggak nggak rugi, baca. bener. Gue mau tekenin Tuhan nggak rugi. Iya. Terus tiba iya gue yang rugi sih. Ya udah, lu baca lah. Jadi maksudnya memberi pengertian kepada mereka ini bukan kewajiban yang tanpa makna. Nah, tapi itu menurut gue yang kayaknya perlu ditolong lah generasi ini. Ya, dan sebenarnya bukan cuma generasi ini, semua generasi ya, Iya. yang kadang-kadang kayaknya sudah makin merasa dirinya independen, gak butuh Tuhan, padahal kita butuh banget gitu. Emang itu salah satu problem ya. Bahkan mungkin buat kita gitu ya. Kita ngerasa mungkin itu bukan menjadi kebutuhan kita saat ini gitu. Mungkin kebutuhan kita di masa mendatang. Yes, I agree that. Tapi itu apa jangan-jangan barusan tuh gue mau ngomong hal yang dalam ya. Itu Roh Kudus teman-teman. Itu bukan Lagi gue. lewat sini. Itu bukan gue teman-teman. Itu Roh Kudus. Iya, maksud gue Benar. pada akhirnya Tuhan tuh kita nggak butuh loh saat ini. Ini bahasa jeleknya ya. Tuhan kita nggak butuh lu saat ini loh. Tapi gue butuh lu suatu saat nih. Boleh nggak? Gue nanti samperin lu pada saatnya tiba. Jangan sekarang. Gitu. Tetap bukan berarti kalaupun lu nanti merasa butuhnya nanti, bukan berarti sekarang ini prosesnya lu nggak lewatin nama Tuhan. Bener. Karena menurut gua itu yang kayak tadi ya. Beberapa kali saat teduh dapatnya ini waktu masih mahasiswa nih, saat teduh dapatnya, hai suami kasihilah istrimu, hai istri Ya tunduklah Tuhan. hai istri tanduklah suamimu. Gitu kali. Salah. Hai istri tunduklah kepada suamimu. Yes. Nah yang menarik itu waktu kita masih mahasiswa, ya elah ini gue belum butuh nih. Iya bener banget, gila itu. Nggak, maksudnya gue ngalamin gitu. Maksudnya kayak Iya. pasti ada aja kan kita buka atau enggak kita mau nyari atau enggak bahkan ke gereja nih kita dengerin Denger khotbah denger khotbah tentang suami istri. Gue belum punya suami. Emang sih penting sih suatu Lu saat belum nanti punya bagi saya. istri, pasti ini tuh. Iya, gue belum punya istri. Gue belum punya istri. Itu bukan keceplosan ya. Iya. Itu salah ngomong. Jadi gue belum punya istri. Ya udahlah nanti aja. Emang sih Iya. penting buat dipelajarin, tapi gue nggak butuh sekarang gitu. Ingat aja lah, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kadang-kadang didikan yang dikasih sekarang belum tentu juga kita butuh sekarang langsung ya. But one day, in our life or journey with Jesus, kita butuh itu. Wow, that's a strong message. Gue ngerasa itu juga teraplikatif di
dunia nyata gitu ya. Iya. Lu belajar mademin api. Kebakaran nih meja. Contoh. Iya, Lu iya. belajar ngademin. Lu nggak butuh sekarang emang, karena kan lagi nggak kebakaran. Tapi suatu hmm. saat it might save your life gitu. Mungkin kurang lebih konsepnya sama gitu ya. Yes. Sama ini juga, mungkin gue mau nambahin sedikit tadi Iya, ya. iya. Karena lu nanyanya tadi menggelitik gua sebenarnya ya. Waduh, itu Roh Kudus. Menggelitik. Kalau pertanyaan bagus itu Roh Kudus. Dia harus semakin besar, aku harus. Iya. Poinnya mana sukacitanya? Karena mana senengnya gitu ya. Mungkin kita harus beralih juga tadi kan dari yang gue bilang ya, dari kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang dipaksa dari luar menjadi disiplin. Disiplin itu tingkatannya lebih karena lahir dari dalam hati kita. Kita tahu kita butuh itu gitu ya. Nah, Iya. teman-teman mesti ingat itu. Nah, tapi yang kedua, relasi kita dengan Tuhan juga harus makin kaya. Melihat Tuhan itu, Iya. kadang-kadang kita ngelihatnya kayak gini. Dia Tuhan, kita hamba. Jadi kesannya itu kayak Tuhan tuh cuma nyuruh-nyuruh kita. Baca Alkitab lu ya. Iya. Datang ke kebaktian lu ya. Jangan dosa gitu. Jangan dosa ya. Tapi coba makin lama kita makin melihat gambaran Alkitab bahwa dia adalah, kita gereja tuh mempelai perempuan. Dia mempelai laki-laki. Iya. Jadi relasi itu kita akan bersama dengan dia nanti selama-lamanya. Sehingga ini relasi yang indah, relasi yang di dalamnya tuh ada sukacita waktu ketemu. Nggak mungkin dong saya terpaksa ngontak istri saya. Ya jam 2 ya udah kontak lah. Iya, iya. Hanya karena jadwal gitu. Hanya karena jam 2 harus ngabarin. Hanya ada di mana? Iya, kayak reminder ini WhatsApp gitu. WhatsApp reminder Iya, buat iya. backup gitu. Backup ya, jangan lupa backup jam 2 juga ya. Iya, iya. Iya, gue Jam kesel 2 banget subuh. tuh. Itu bisa diubah loh. Aku udah coba ubah gak bisa. Gue takutnya itu gue ngerasa kita punya jiwa yang sama nih. Gue lagi frustasi sama jam 2 itu. itu bisa diubah. Abis ini gue bantu. Oke. Jadi maksudnya kalau kita cuman relasi kita cuman mekanis kayak gitu, lu lakuin jam segini, lakuin ini. No, it's Itu- a joyful thing. I want to know Him more. I want to live a life that please Him. Nah itu jadi sesuatu yang joy. Makanya belajar melihat semua yang kita lakukan itu bukan kewajiban rohani, Iya, tapi jadikanlah itu kerinduan. kerinduan. Cinta mengubah kewajiban menjadi kerinduan. Nah kita perlu punya cinta yang makin dalam sama Tuhan, supaya semua yang kita lakukan itu menjadi satu hal yang sukacita. Sama orang kalau lagi pacaran gitu kan. Coba saya terawang dulu diri saya ya. Sepertinya begitu. Tapi gue dapat message yang keren banget nih guys. Kadang kita sampai sekarang pasti benar ya. Kita melihat ada aja gitu kewajiban rohani. Akhirnya jadi kewajiban yang harus dilakukan. Tiap hari nggak salah teduh. Aduh hari ini gue skip dosa. Iya. Aduh besok gue skip dosa. Aduh hari Minggu gereja. Oke hari Minggu gereja ya. Hari Sabtu pelayanan. Hari Jumat kakak. Akhirnya jadi kewajiban dan rutinitas kewajiban lu setiap hari. Tapi dia nggak memberikan hati atau cinta yang ada di hidup lu itu. Nah, itu jadi masalah sebenarnya. Makanya pertanyaannya kalau kita udah kebanyakan kegiatan gitu, Iya. gue makin cinta Yesus nggak dengan semua kegiatan itu? Kan tujuannya itu. Gue makin cinta Yesus atau Iya enggak? dong. Apakah makin bertumbuh? Makanya ada yang bilang gini, jatuh cinta itu mudah. Yang sulit itu bangun cinta. Wah. Aduh. Lu jangan cuma jatuh cinta sama Oh, Yesus iya, pas remaja. Wah, gue sayang banget sama Tuhan. Waduh. Gitu ya. Ayo masih bangun cinta nggak sama Tuhan hari ini? Waduh, itu sih bukan buat teman-teman sih, itu buat gua sih. Gimana Kita ya? semua lah. Dulu gua ngerti pengalaman aktif banget pas remaja. Gua Iya. ngerti rasanya di gereja punya teman yang kayak saling doain tuh asik banget. Hidup merusak itu saat gaya itu bukan hidup ya gua kali ya. Lu tidak memilih Iya, gue tidak memilih, gue mencoba yang lain. Tidak mencerminkan hidup Kristus, mengecewakan. Iya makanya, tapi akhirnya gue melihat kalau Tuhan tuh baik gitu. Iya. Nggak betul, cuman betul. ke satu orang, kedua orang, ketiga orang, ke lu mungkin saat ini kita nggak lagi, mungkin ada yang lagi tidak mengalami proses yang enak, mungkin lagi ada yang proses keenakan sampai lupa Tuhan. Tapi gue rasa Tuhan tuh punya cara-cara ajaib ya. Yes. Cara-cara ajaib buat kita semua gitu, meskipun pergumulan tuh kadang susah atau enggak kita terlalu terjebak di zona nyaman. Mendekati akhir nih
kita balik ke keseluruhan mahasiswa dan juga siswa ya, dan juga mungkin teman-teman yang lagi menonton in between. Yes. We'll never know. Tuhan tuh siapa sih kok? Itu mungkin pertanyaan dari kita semua. Gua nggak tahu ya ini mewakili atau enggak. Gua nggak tahu. Tapi kita hidup selama ini tuh mengikuti mungkin tadi ya kewajiban rohani. Kita dari kecil diajak ke gereja. Kita pas pemuda remaja, mungkin kalau kita nggak ke gereja, kita diajak teman ke gereja. Kita dengerin khotbah, kita ngikutin ritual dan sebagainya. Tapi di akhir gue harus nanya, buat kita semua Tuhan tuh siapa sih kok? Wah, pertanyaannya sangat-sangat dalam. Gue jadi takut ya. Gak apa-apa kan tadi. Tapi it's a good thing ya. Maksudnya gue ngerasa bahwa setelah kita bahas seperti tadi ya, at the end of the day kan kita harus ketemu ya. Siapa sih Tuhan itu? Nah, banyak nama yang kita bisa sebut tentang dia. Apalagi kalau kita udah dari kecil kenal Tuhan, ikut sekolah minggu, pelayanan, kita bisa bilang dia pembela kita, dia juru selamat kita, dia Tuhan kita. Cuma jujur ya, sekarang ini gue lagi menghayati dengan berbagai pergumulan hidup yang gue alami, yang gue tolong orang-orang alami juga, yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Gue tuh ngelihat kayak Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan tuh adalah Tuhan yang hidup. Dia mau pakai istilah apa aja lah, lu mau bilang penolong, sahabat, apa, tapi tambahin dia hidup. Kenapa? Dia bukan Tuhan yang mati, yang cuman pernah dulu nolong Israel, dulu pernah nolong mama gua, papa gua, tapi dia hidup, karena itu dia bisa nolong gua sekarang. Yes. Nah, menurut gua kita mesti sampai pada keyakinan dan pengenalan dan pertumbuhan makin kenal Tuhan yang seperti itu, supaya kita bisa semakin percaya dan surrender kepada dia. Nah, gua tuh ngalamin ya yang namanya banyak doktrin. Apalagi kalau udah ada besar di gereja, lu udah tahu lah. Betul. Apa sih yang lu nggak tahu? Ini tahu, itu tahu, udah ngerti bikin tujuan sasaran. Kadang-kadang gua waktu lihat ini yang bikin tujuan sasaran, dia aja yang khotbah, kenapa gua gitu kan? Bagus banget tujuannya kan? Iya. Malah kadang ada yang kerasa, ayo sinilah debat gitu kan. Padahal ya gitu. Tapi ternyata semua itu butuh disegarkan dan diingatkan ke gua bahwa Tuhan itu hidup. Dan karena dia hidup, dia hadir, dia bisa nolong gua. Buat teman-teman yang lagi ngalamin pergumulan, Tuhan ada buat kita. Mungkin kamu bilang, gue lagi gak lakuin disiplin rohani kok ya. Gue lagi jauh dah, gue tinggalin gereja, gue tinggalin apa. Tapi Tuhan dekat dengan hidup kita. Dan dia mau kita kembali mencintai dia. Dan bangun lagi cinta kita sama Tuhan. Karena cinta dia gak pernah pudar buat kita, karena dia hidup. Nah, itu yang gue lagi sangat menghayati belakangan ini. Wow, apakah ini berarti momen yang sangat pas ya kok? Nah, untuk lo juga membagikan itu ke teman-teman gitu, untuk membagikan itu ke gua, ke semua orang yang lagi nonton, ngalamin saat ini. Maybe this is the time kita ada masa-masa skeptis yang muncul. Cuman gue punya satu quotes. Gue mesti catat. Gak apa-apa, gak usah. Kita tuh kadang lupa buat jadi kritis, tapi lebih banyak skeptis. Kadang kita meragukan fakta, kita lebih gak percaya dan lebih males untuk nyari. Lebih milih kita ragu aja, lebih cepat. Tapi kita gak meninjau sampai ke detail paling ujung, karena itu jalur the long way. Kita lebih pilih the short way. Makanya kita harus belajar untuk kritis, bukan skeptis. That's good. Boleh dipakai tuh? Enggak, itu bukan quotes. Aduh, canda. Oke. Gua rasa itu mungkin satu pertanyaan kita ya, yang teman-teman juga harus mulai bangun pelan-pelan cintanya, mulai bangun pelan-pelan bareng hidup. Kok ada satu message terakhir nggak kok buat teman-teman yang lagi mau mencoba untuk membangun kembali cinta itu sama Tuhan? Alkitab bilang gini ya, bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Gue awalnya mikir gitu ya, I want to build a strong relationship with Jesus. I want to love Him more. Yes. But before you can love Him more, let Him love you. Untuk engkau benar-benar kita terima dulu kasihnya Tuhan. Nah, itu saya pikir satu penghayatan yang harus kita bangun,
supaya kita juga nggak terjebak ya, karena banyak juga yang waktu dia bangun cinta sama Tuhan, dia ngerasa gue capek. Tapi kalau kamu lihat kepada cinta Tuhan, nah cinta Tuhan ya kita mau nggak mau lihat ke kayu salib lah. Di situ Tuhan bilang ya, aku mengasihimu, I love you. Yes. Waktu kita terima message itu, kita terima dia dalam hidup kita, kita buka hati kita untuk dia, maka cinta kita kepada dia akan menjadi aliran yang nyata. Nah gitu. Jadi jangan dibalik, jangan bangun cinta dulu seolah-olah it's my effort. Karena we miss the point. Yes. Tapi because we are loved, then we can love him more. Wow. Gua rasa itu cukup kali ya. Itu mungkin lebih dari cukup buat kita buat sama-sama, ayo let's do this not alone gitu. Yes. We can do this together gitu. Mungkin teman-teman juga kita dukung juga pelayanan Ko Alex. Mungkin teman-teman bisa follow ya Instagram atau apa. Silakan. Ya, ada Instagram, boleh dikasih tahu aja ke teman-teman biar tahu. Instagram saya Alex Nanlohi 74. Ke nomor sepatu. Iya, bukan. Aku langsung tahu itu 74 apa artinya. Iya, Mazmur 150 ayat 74. Bukan ya? Nggak ada ya 74. 74 ya. Ada yang pernah nanya. Apa? Mungkin dia mau nanyanya ini ya. Itu umur ya kak? Maksudnya tahun lahir. Iya, tahun lahir. Maksudnya itu umur ya? Enggak, gue belum segitu. 74 tahun. Luar biasa. Oke lah, teman-teman, tadi gue juga sempat ngomong we don't do this alone, we can do this together. Teman-teman boleh download, pas banget tuh aplikasi HelloGod, ada di App Store dan di Google Play. Di situ teman-teman akan ada teman-teman yang mendoakan juga, yang didoakan teman-teman juga bisa. We are building this community together. Jadi jangan melangkah sendiri, teman-teman bisa ayo bareng-bareng. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media HelloGod, ada Instagram, TikTok, YouTube. Tadi boleh didukung pelayanan ke Alex di sosial medianya. DM kepo-kepo dikit boleh lah. Kak Alex, aku dengerin podcast ini, thank you ya gitu atau gimana. Oke lah, thank you Kak Alex for today. It's been a pleasure and honor, gift dari Tuhan sih untuk kita semua. Dan thank you teman-teman semua for watching HelloGod on Topic, where HelloGod will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Kak Alex, kita nengok ke kamera tengah, kita bilang stay connected with HelloGod. Oke, 1, 2, 3. Stay connected with HelloGod. Bye. Jeng jeng.